Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1M1 Pendidikan Pancasila jurusan D3 Manajemen Perusahaan Universitas Dharma Andalas Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang beranggotakan dengan saya sendiri, Velia Marta Laura, Fajri Rizky Fadilah, Nisha Purkana, Balkis Mutmainah Azalwi, Ibrahim, Irma Syafrida, Ramaduni Januardi Saputra, dan Gilang Pamungkas. Baiklah, kami akan mensosialisasikan hasil dari proyek Citizen kami dengan tema kegiatan Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana judul kegiatan yang kami ambil yaitu Bagaimana Etika dalam Keluarga. Etika adalah yang berkaitan dengan tingkah laku lahiriah dan dibatasi pada aspek sopan santun antar sesama manusia. Etika diartikan sebagai watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Membahas tentang etika biasanya dikaitkan dengan kata moral, yang juga diartikan sebagai adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Etika dalam keluarga adalah etika yang telah diatur di lingkungan keluarga tentang bagaimana berinteraksi dengan orang tua, bagaimana cara menghormati yang lebih tua, dan bagaimana bersikap saat bersama dengan mereka. Diatur dan dirancang secara turun-temurun oleh sebuah keluarga. Ciri-ciri etika. 1. Etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. 2. Etika sifatnya itu absolut atau mutlak. 3. Di dalam etika terdapat cara pandang dan sisi batinnya manusia itu. 4. Etika sangat terkait dengan perbuatan serta perilaku pada manusia itu sendiri. Fungsi etika. 1. Tetap untuk mendapatkan suatu orientasi kritis yang berhadapan di berbagai suatu moralitas yang membangunkan. 2. Dapat menunjukkan keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional serta sangat kritis. 3. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar di dalam suasana pluralisme. Jenis etika. 1. Etika filosofis. 2. Etika teologis. Etika menurut para ahli. Ahli pertama yang menuturkan pendapatnya adalah Haji Burhanuddin Salam. Beliau mengatakan bahwa etika adalah ilmu filsafat di mana berbicara tentang nilai dan moral serta norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupan seseorang. Ahli kedua adalah Haji A. Mustafa yang menjelaskan bahwa ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang baik dan buruk dengan memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan pikiran dan cara berpikir mereka. Ahli ketiga ialah W.J.S. Poewadarminto. Beliau mengemukakan bahwa etika adalah suatu sikap atau tindakan manusia yang dapat dilihat langsung dari sisi baik dan sisi buruk, karena dapat ditentukan oleh akal dan pikiran manusia. Sedangkan ahli yang terakhir ataupun yang nomor 4 adalah Dr. James J. Spillane SJ menuturkan bahwa etika adalah cara untuk mempelajari perilaku manusia dengan membuat keputusan yang berkaitan dengan moralitas manusia. Contoh etika yang harus ada dalam sebuah keluarga adalah saling menghormati dan menghargai, tidak berbohong pada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, tidak berbicara pada saat makan bersama, tidak membuang angin pada saat makan bersama, dan tidak mengeluarkan suara menyiplak saat mengunyah makanan. Tujuan mempelajari etika. 1. Yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. 2. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera.
mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. 4. Etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. 5. Untuk memiliki kedalaman sikap, yaitu harus memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. 6. Mengantar manusia pada bagaimana menjadi yang baik. 7. Sebagai norma yang dianggap berlaku, diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku. 8. Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertaruhkan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati. 9. Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. 10. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diambang-ambingkan oleh norma-norma yang ada. Manfaat etika dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Jadi kesimpulannya, etika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga. Etika dalam keluarga digunakan untuk saling menghargai satu sama lain dalam lingkungan keluarga. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang, mohon maaf dalam penyampaian kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.